Saya Andika Gandasari dengan NIM 63210379. Saya Nastarisa dengan NIM 63210193. Saya Tik Supriyatin dengan NIM 63210051. Saya Diana Raffi dengan NIM 63210-148. Saya Oktavia Rawati dengan NIM 63210619. Studi kasus perusahaan dagang dan jasa PT Sekakultur. Informasi perusahaan. Nama perusahaan PT Sekakultur. Alamat perusahaan Jalan Jati Makmur ID No 33A Jakarta Timur 13620. Telepon 021 3678 572. Email sekakultur@gmail.com. Website www.sekakultur.com. Jenis usaha perdagangan umum. PT Sekakultur adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha perdagangan dan jasa. Perusahaan ini membeli barang dagang secara kredit dari beberapa vendor dan menjualnya kredit atau tunai ke beberapa toko dan pelanggan lainnya di seluruh Indonesia. Selain itu, perusahaan ini menyediakan jasa servis. Kebijakan akuntansi. Kebijakan akuntansi yang diambil PT Sekakultur adalah sebagai berikut. 1. Umum. Periode akuntansi tahunan 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2022. Mata uang menggunakan rupiah. 2. Pembelian. Termin pembayaran 2/10 N/30. Pembayaran dilakukan dalam periode diskon akan memperoleh diskon dan mengurangi nilai utang dagang yang dibayar. Untuk pembelian yang dikenakan PPN diasumsikan sudah dilampiri faktur pajak. 3. Pengeluaran kas. Untuk pemasukan dan pengeluaran uang sebesar 1 juta atau kurang dibayar dengan kas. Untuk pemasukan dan pengeluaran uang di atas 1 juta atau menggunakan cek atau giro, maka dibayar dengan Bank Mandiri. 4. Penjualan. Termin pembayaran 2/10 N/30. Pembayaran dilakukan dalam periode diskon akan memperoleh diskon dan mengurangi nilai piutang dagang yang dibayar. Untuk penjualan yang dikenakan PPN, diasumsikan sudah dilampiri faktur pajak. Setiap penjualan barang atau jasa diperhitungkan PPN atau VAT 10% dari nilai pembayaran. 5. Penilaian persediaan barang. Sistem pencatatan menggunakan sistem perpetual. Metode yang digunakan adalah metode FIFO. 6. Pengakuan pendapatan dana beban menggunakan prinsip accrual basis. 7. Penyusutan aset tetap. Penyusutan aset tetap dihitung dengan metode garis lurus. Selanjutnya, pertama ada database perusahaan. Langkah-langkah pembuatan database perusahaan baru. Double klik icon software Zahir Accounting 6 yang ada pada desktop. Tampilan awal Zahir Accounting 6 akan tampil seperti di layar. Terdapat beberapa keterangan. Yang pertama, membuat data baru, membuat data perusahaan yang baru. Yang kedua, ada membuka data sebelumnya. Ia membuka data perusahaan yang terakhir dibuka. Ketiga, buka data, membuka data perusahaan yang ada pada direktori. Yang keempat, membuka file backup, data perusahaan. Kelima, daftar data sebelumnya, daftar data perusahaan yang sudah dibuat. 6. Register, melakukan registrasi lisensi software Zahir Accounting. Yang ketujuh, sampel data, contoh data perusahaan yang tersedia. Yang terakhir ada keluar, mengakhiri atau keluar dari aplikasi Zahir Accounting. Selanjutnya, klik membuat data baru, isi data perusahaan, kemudian klik lanjutkan. Masukkan periode akuntansi sesuai ketentuan perusahaan. Jika ingin mengubah lokasi penyimpanan file, harap perhatikan langkah berikut. Keterangannya ada bulan awal periode akuntansi, tahun periode akuntansi, tutup buku akhir tahun, bulan akhir periode akuntansi, lokasi dan nama file, tempat menyimpan data, dan nama perusahaan. Atau jika ingin merubah, klik tanda kotak pada gambar di samping filenya. Penting diingat bagi kita, harap perhatikan jika ingin mengubah lokasi penyimpanan file. Ketika mengubah lokasi penyimpanan file, nama file harus diketik ulang, karena seringkali default
masih dengan nama file GDB. Jika penamaan seperti ini disimpan, maka akan terjadi error. Tentukan folder lokasi penyimpanan file, kemudian ubah nama file sesuai dengan nama perusahaan. Jika sudah sesuai, maka klik lanjutkan. Konfirmasi akhir yaitu melakukan pengecekan ulang data perusahaan yang sudah dibuat, klik proses. Catatan, pastikan data perusahaan termasuk periode akuntansi yang dimasukkan sudah benar, karena periode akuntansi tidak dapat diubah dan kesalahan pengisian periode akuntansi menyebabkan tidak dapat mengisi transaksi pada periode yang sedang berjalan. Lalu, pilih bidang usaha yaitu perdagangan umum, kemudian klik lanjutkan. Tampil pertanyaan, klik ya. Tampil pesan mengenai fasilitas password, klik OK. Melakukan pengaturan mata uang lokal, klik lanjutkan. Melakukan pengaturan mata uang asing yang digunakan oleh perusahaan, klik lanjutkan. Lalu klik selesai. Lalu tampilan utama Zahir Accounting 6 seperti yang ada di layar. Yang kedua, berikut data-data akun yang harus dihapuskan karena tidak diperlukan sebagai berikut. Dengan petunjuk, yang pertama, pilih data-data, lalu klik data rekening. Yang kedua, pilih akun yang akan dihapus, lalu klik icon hapus. Lalu akan muncul peringatan, dan klik ya. Lakukan hal yang sama untuk menghapus akun lainnya. Yang ketiga, mengubah data akun, yaitu akun lama bank menjadi Bank Mandiri, piutang usaha menjadi piutang dagang, persediaan 1 menjadi persediaan furniture, persediaan 2 menjadi persediaan cleaning aid, mesin dan peralatan menjadi peralatan, akumulasi penyusutan mesin dan peralatan menjadi akumulasi penyusutan peralatan. Beban penyusutan mesin dan peralatan diubah menjadi beban penyusutan peralatan, utang usaha menjadi utang dagang, penjualan 1 menjadi penjualan furniture, penjualan 2 menjadi penjualan cleaning aid, harga pokok penjualan 1 menjadi harga pokok penjualan furniture. Dan yang terakhir, harga pokok penjualan 2 menjadi harga pokok penjualan cleaning aid. Dengan petunjuk, pertama, pilih data-data, lalu klik data rekening, pilih akun yang akan diubah, lalu klik rekam. Lakukan perubahan yang dibutuhkan, lalu klik rekam. Lakukan hal yang sama untuk mengubah akun lainnya. Yang keempat, data pajak. Dengan petunjuk, pertama, pilih data-data, lalu klik data pajak, ubah kode VAT menjadi PPN, pajak value add, teks menjadi pajak pertambahan nilai, lalu klik rekam. Selanjutnya yang ada di data-data yaitu data pelanggan atau customer. Pertama ada PT Binasa Jaya dan yang kedua ada PT Kuangnya Abadi. Untuk menambah data pelanggan, pilih data-data, data nama alamat, lalu klik icon tambah. Lalu masukkan data pelanggan, lalu diklik rekam. Lakukan hal yang sama untuk menambah customer lainnya. Yang kedua ada data pemasok atau vendor. Pertama ada PT Kitana Kiramas, yang kedua ada PT Gandasari. Dengan petunjuk, pilih data-data, data nama alamat, lalu klik icon tambah, masukkan data pemasok atau vendor, lalu klik rekam. Lakukan hal yang sama untuk menambah vendor lainnya. Yang ketiga ada data persediaan atau inventory. Pertama ada coffee table dengan satuan unit dan kelompok furniture. Yang kedua ada meja rias dengan satuan unit dengan kelompok furniture. Yang ketiga ada kipas dengan satuan unit kelompok furniture. Yang keempat ada kursi belajar satuan unit dengan kelompok furniture. Dan yang kelima ada pengki satuannya pieces, kelompoknya cleaning aid. Lalu di 6 ada alat pel dengan satuan pieces dengan kelompok cleaning aid. Yang ketujuh ada sapu dengan satuan pieces dengan kelompok cleaning aid. Untuk membuat data persediaan, pilih data lainnya, lalu kelompok produk, lalu pilih baru atau bisa mengubah produk satu menjadi furniture dan klik rekam. Lakukan hal yang sama untuk kelompok produk lainnya. Untuk menginput satuan pengukuran, pilih data-data, satuan pengukuran, klik icon tambah, lalu masukkan satuan pengukuran dan klik rekam. Lakukan hal yang sama untuk satuan pengukuran lainnya. Lalu ada menginput data persediaan, pilih data-data, data produk, klik icon tambah, masukkan data persediaan, lalu klik rekam. Lakukan hal yang sama untuk data persediaan lainnya.
Yang keempat ada harta tetap, kendaraan operasional 1 mobil bak dengan harga beli 145 juta dan nilai residunya Rp0, dibeli pada tanggal 1 Januari 2022 dengan masa manfaat 8 tahun dengan metode garis lurus. Untuk memasukkan harta tetap yaitu pilih data-data, data harta tetap, klik icon tambah, lalu masukkan data harta tetapnya dan klik rekam. Yang kedua ada saldo awal neraca PT Sukakultur, saldo awal Januari 2022. Kas kecil 5 juta, kasnya 70 juta, Bank Mandiri 150 juta, piutang dagang 6.500.000, persediaan furniturnya 32 juta, persediaan cleaning aid 4 juta, kendaraan 150 juta, akumulasi penyusutan kendaraannya minus 16.750.000, utang dagangnya 30 juta, modal di setornya 270 juta, laba ditahannya 100.750.000. Untuk menginput saldo awal akun, klik setting, pilih saldo awal, lalu saldo awal akun. Masukkan saldo awal akun sesuai dengan data perusahaan. Jika historical balancing-nya dan nilai sebesarnya sudah Rp0, bisa diklik rekam. Saldo awal piutang. PT Binasa Jaya tanggal 15 bulan Desember tahun 2021 dengan termin 2/10/N/30 sejumlah 3.250.000. PT Kuangya Abadi pada tanggal 18 bulan Desember tahun 2021 dengan termin 2/10/N/30 sejumlah 3.250.000. Petunjuk: pertama pilih setting, kemudian saldo awal, kemudian saldo awal piutang usaha dan klik baru. Masukkan saldo awal piutang, klik rekam. Lakukan hal yang sama untuk saldo piutang pada customer lainnya. Saldo awal hutang. PT Kitana Kiramas tanggal 12 bulan Desember tahun 2021 dengan termin 2/10/N/30 sejumlah 15 juta. PT Gandasari tanggal 22 bulan Desember tahun 2021 dengan termin 2/10/N/30 sejumlah 15 juta. Petunjuknya, pilih setting, kemudian klik saldo awal hutang usaha, klik baru. Masukkan saldo awal hutang, kemudian klik rekam. Lakukanlah hal yang sama untuk saldo hutang pada vendor lainnya. Saldo awal persediaan. Profitable, satuannya unit, HPP-nya sejumlah 390.000, jumlahnya 25, totalnya 9.750.000. Meja rias satuannya unit, HPP-nya sejumlah 459.500, jumlahnya 20, totalnya 9.190.000. Kipas satuannya unit, HPP-nya sejumlah 120.000, jumlahnya 30, totalnya 3.600.000. Kursi belajar satuannya unit, HPP-nya sejumlah 220.000, jumlahnya 43 dengan total 9.460.000. Pengki satuannya picis, HPP-nya 20.000, jumlahnya 50 dengan total 1 juta. Alat pengki satuannya picis, HPP-nya 30.000, jumlahnya 50 dengan total 1.500.000. Sapu satuannya picis, HPP-nya 30.000, jumlahnya 50 dengan total 1.500.000. Total persediaan 36 juta. Petunjuknya, pilih setting, kemudian klik saldo awal persediaan, kemudian klik baru. Masukkan saldo awal persediaan, kemudian klik rekam. Lakukanlah hal yang sama untuk saldo persediaan lainnya. Berikut transaksi Januari 2022. Yang pertama, transaksi sewa dibayar di muka. Dengan nomor cek CD 00.001 pada tanggal 1 Januari 2022 dibayarkan kepada PT Serapim Home dengan jumlah 72 juta untuk pembayaran sewa gedung kantor masa 2 Januari 2022 sampai dengan 2 Januari 2023. Dengan petunjuk 1. Pilih kas dan bank, klik kas keluar,
klik baru dan masukkan data kas keluar. Jika belum ada data penerimanya, klik icon kotak, klik baru, lalu klik rekam. Jika sudah memasukkan data kas keluar sesuai transaksi, klik rekam. Transaksi 2, pembelian aset dengan nomor invoice 000001 pada tanggal 5 Januari 2022 dengan termin 2/10N/30 dengan invoice total 22 juta. Dengan petunjuk pertama, pilih pembelian, invoice pembelian, lalu klik baru. Masukkan data pembelian, jika nama pemasok belum ada, klik icon kotak, klik baru, lalu klik rekam. Jika sudah memasukkan data pembelian sesuai transaksi, klik rekam. Lalu pilih data-data, data harta tetap, klik tambah, masukkan data barang yang dibeli sesuai transaksi, klik rekam. Transaksi ketiga, pembayaran piutang dengan nomor cek CR 000001 pada tanggal 7 Januari 2022 dibayarkan kepada PT Binasa Jaya dengan jumlah 3.250.000 untuk pembayaran pelunasan faktur invoice 001 dan invoice 002. Dengan petunjuk, pilih penjualan, pembayaran piutang usaha, klik baru. Memasukkan data pembayaran piutang. Jika sudah memasukkan data pembayaran piutang sesuai transaksi, klik rekam. Transaksi keempat, penjualan barang secara kredit dengan nomor faktur 00000001 pada tanggal 12 Januari 2022 dengan termin 2/10N/30 untuk PT Binasa Jaya dengan invoice total Rp2.230.000 dengan uang muka 1.500.000. Petunjuk, pilih penjualan, uang muka penjualan, klik baru. Memasukkan uang muka penjualan sesuai transaksi, klik rekam. Lalu pilih penjualan, invoice penjualan, klik baru. Masukkan penjualan sesuai transaksi, klik icon panah uang muka penjualan, lalu klik checklist data uang muka. Jika sudah memasukkan penjualan sesuai transaksi, klik rekam. Transaksi yang kelima, biaya bensin, parkir, dan tol dengan nomor cek CD 00002 tanggal 10 Januari 2022 dibayar kepada Firza dengan jumlah 350.000 dengan keterangan uang bensin, parkir, dan tol. Pilih kas dan bank, kas keluar, klik baru. Masukkan data kas keluar, jika belum ada data penerimanya, klik icon kotak, klik baru, lalu rekam. Jika kode dan nama akun belum ada, klik baru, masukkan klasifikasi dan nama akun, klik rekam. Jika sudah memasukkan data kas keluar, klik rekam. Selanjutnya, transaksi yang keenam, pendapatan jasa dengan nomor faktur 000002 pada tanggal 20 Januari 2022 dengan termin cash customer PT Binasa Jaya. Marketing Basuki. Deskripsi pesanan jasa cleaning dengan kode akun pendapatan jasa cleaning dikirim 5, harga 400.000 dengan total 2 juta rupiah, PPN 10%. Dengan total pajak 200.000, total setelah pajak 2.200.000. Tunjuk, pilih penjualan, lalu invoice penjualan dan klik baru. Masukkan data penjualan jika belum ada akunnya. Klik baru, masukkan klasifikasi dan nama akun, lalu klik rekam. Jika sudah memasukkan data penjualan sesuai transaksi, klik rekam. Transaksi ketujuh, penambahan modal dari pemilik dengan nomor cek CR 000003 tanggal 14 Januari 2022 dibayar kepada Bapak Mukroh dengan jumlah 130 juta keterangan setoran modal pemilik masuk Bank Mandiri. Petunjuknya, yang pertama pilih kas dan bank, lalu kas masuk, klik baru. Masukkan data kas masuk, jika belum ada dari klik kotak, klik baru, lalu rekam. Jika sudah memasukkan data kas masuk sesuai transaksi, klik rekam. Selanjutnya, transaksi yang ke-8 adalah pembelian inventory.
PT Gandasari, nomor invoice 00000002, tanggal 25 Januari 2022 dengan termin 2-10N-30 dan customernya PT Sukakultur. Nomor barang P001, deskripsi barang pengki, dikirimnya 5, harganya 40.000 dengan total 200.000 dan PPN-nya 10%. P002, deskripsi barangnya alat pel, dikirimnya 5 dengan harga 68.000 dengan total 340.000 dan PPN-nya 10%. Lalu ada P003, deskripsi barangnya sapu, dikirimnya 5, harganya 55.000 dengan total 275.000 dan PPN-nya 10%. Untuk biaya pengantarannya 35.000 dan total pajak 81.500 dan total setelah pajaknya 931.500. Lalu klik persediaan, pilih pembelian dan invoice pembelian, klik baru. Masukkan data pembelian sesuai transaksi dan klik rekam. Transaksi 9, pembayaran hutang menggunakan giro mundur. Pada tanggal 17 Januari 2022 dibayar hutang pada PT Kitana Kiramas 15 juta melalui giro dengan nomor giro BG 130800 dengan rincian invoice INF 01 dibayar 15 juta dengan tanggal jatuh tempo 24 Januari 2022. Klik pembelian, lalu klik pembayaran hutang usaha dan klik baru. Masukkan data pembayaran hutang dan checklist giro. Jika sudah memasukkan data pembayaran hutang sesuai transaksi, klik rekam. Masukkan nomor giro dan tanggal jatuh tempo, lalu klik OK. Lalu ada transaksi 10 pendapatan jasa servis dan barang dengan nomor faktur 00000003 tanggal 19 Januari 2022 dengan termin cash dan customernya PT Kuangnya Abadi dengan marketing Firza. Nomor barang JC, deskripsi barangnya jasa cleaning, dikirimnya 3 dengan harga 400.000 dan total 1.200.000 dengan PPN 10%. Lalu nomor barangnya yang kedua ada P006 dengan deskripsi barang alat pel, dikirimnya 8, harganya 80.000 dengan total 640.000 dengan PPN 10%. Total pajaknya 180.000 dan total setelah pajaknya 2.024.000. Klik penjualan, lalu klik invoice penjualan, lalu klik baru, masukkan data penjualan. Jika nomor dan deskripsi barang belum ada, bisa klik baru. Masukkan kode, deskripsi, dan kelompok barang. Untuk jasa cleaning, di bagian kode akun dan HPP, unchecklist disimpan pada bagian sifat. Jika sudah memasukkan data penjualan sesuai transaksi, bisa diklik rekam. Transaksi 11, pembayaran biaya listrik. Nocek CD 000004 tanggal 30 Januari 2022 dibayarkan kepada PT PLN dengan jumlah 1.500.000 dan keterangan pembayaran biaya listrik kepada PT PLN. Petunjuknya, pilih kas dan bank, kemudian klik kas keluar dan klik baru. Masukkan data kas keluar, jika penerima belum ada, klik kotak lalu klik baru. Masukkan ID, perusahaan dan tipe, lalu klik rekam. Jika sudah memasukkan data kas keluar sesuai transaksi, lalu klik rekam. Transaksi 12, pencairan giro keluar. Tanggal 24 Januari 2022 ditemukan pencairan giro untuk pembayaran hutang dari transaksi yang terjadi pada tanggal 17 Januari 2022 pada PT Kitana Kiramas. Petunjuknya, pilih kas dan bank, kemudian klik giro keluar. Pencet giro yang akan cair, klik giro cair, lalu klik OK. Transaksi 13, penyesuaian barang rusak. Tanggal 23 Januari 2022, ditemukan 3 pengki P001 dalam keadaan rusak. Dialokasikan biayanya ke penyesuaian persediaan. Petunjuknya, pilih persediaan, lalu klik pemakaian atau penyesuaian barang, klik baru. Masukkan data pemakaian atau penyesuaian barang, pastikan jumlah barang negatif. Jika sudah memasukkan data pemakaian atau penyesuaian barang sesuai dengan transaksi, lalu klik rekam. Transaksi 14, alokasi sewa per bulan. Nocek GJ
000001 tanggal 31 Januari 2022, penjelasan transaksi. Pembebanan biaya sewa kantor sebesar 6 juta untuk bulan Januari 2022 yang telah dibayar pada 1 Januari 2022 untuk 12 bulan pada PT Serafim Home. Petunjuknya, pilih buku besar, klik transaksi jurnal umum, klik baru. Masukkan data transaksi jurnal umum. Jika sudah memasukkan data jurnal umum sesuai transaksi, lalu klik rekam. Transaksi 15, pembelian persediaan PT Gandasari, nomor invoice 00000003, tanggal 22 Januari 2022 dengan termin 2/10/30, customer PT Suka Kultur. Nama barang Wipol, kode akunnya persediaan, dikirim 15, harga Rp50.000, total Rp750.000, VAT 10%. Total pajaknya Rp75.000, total setelah pajak Rp825.000. Petunjuk yang pertama, pilih pembelian, invoice pembelian, lalu klik baru. Masukkan data pembelian jika nomor barang belum ada, klik icon kontak, klik baru, lalu rekam. Jika sudah memasukkan data pembelian sesuai transaksi, klik rekam. Selanjutnya, transaksi 16, pendapatan jasa dan barang. PT Suka Kultur di Jalan Jati Makmur 1D nomor 33A Jakarta Timur dengan kode pos 13620, telepon 021 36 78 572, nomor faktur 00000004, tanggal 25 Januari 2022, terminnya cash, customer PT Binasa Jaya, dengan marketing Firza, nomor barang JC P004 P002, deskripsi barang JC jasa cleaning dikirim 7, harga Rp400.000, total Rp2.800.000, PPN-nya 10%. Deskripsi barang P004 Wipol dikirim 10, harga Rp60.000, total Rp600.000, PPN 10%. Deskripsi barang P002 alat pel dikirim 7, harga Rp80.000, total Rp560.000, PPN 10%. Lalu total pajaknya Rp396.000, total setelah pajak Rp4.356.000. Dengan petunjuk yang pertama, pilih penjualan, invoice penjualan, lalu klik baru. Selanjutnya, masukkan data penjualan. Jika sudah memasukkan data penjualan sesuai transaksi, klik rekam. Transaksi 17, pembayaran hutang dengan nomor cek CD 000005 tertanggal 27 Januari 2022 dibayarkan kepada PT Gandasari dengan jumlah Rp808.500 dengan keterangan pembayaran hutang kepada PT Gandasari atas nomor faktur 00000003. Yang pertama, pilih pembelian, pembayaran hutang usaha, klik baru. Kedua, klik 2 kali nomor invoice, pilih nomor faktur 00000003 dengan nominal Rp808.500 karena mendapatkan diskon sebesar Rp16.500. Yang ketiga, masukkan data pembayaran hutang usaha. Jika sudah memasukkan data pembayaran hutang usaha semua sesuai transaksi, klik rekam. Selanjutnya adalah transaksi 18, tutup buku bulan Januari 2023. Lakukan tutup buku bulan Januari 2023 agar terbentuk jurnal penyusutan secara otomatis dan terbentuk laporan Januari 2022. Petunjuknya yaitu pilih file, alat bantu, lalu hitung utang saldo akhir tahun, lalu klik OK. Nah, selanjutnya untuk konfirmasi, klik ya, lalu pilih titik tutup buku, habis itu tutup buku akhir bulan, lalu klik OK. Terdapat peringatan backup data, lalu klik iya. Selanjutnya pada fasilitas otomatis, unchecklist revaluasi valuta asing, lalu klik proses, selanjutnya klik OK. Untuk konfirmasi selanjutnya, klik ya, lalu OK.
Selanjutnya adalah laporan keuangan standar. Pilih modul laporan, lalu pilih laporan keuangan, dan kemudian pilih laba rugi standar. Lalu pilih modul laporan, lalu pilih laporan keuangan, dan kemudian pilih neraca saldo. Selanjutnya pilih modul laporan, lalu pilih laporan keuangan, dan kemudian arus kas rincian.